Om Swastiastu. Semalam Kompas, di balik kesuksesan seorang pria selalu ada wanita hebat yang mendampingi. Sesuai dengan narasumber kita kali ini, sosok wanita hebat, sukses di karir dan juga keluarga, tokoh inspiratif di kota Denpasar yang pastinya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah istri orang nomor 1 di kota Denpasar. Kompas episode kali ini akan mengajak Anda untuk berbincang dan menggali informasi lebih dalam terkait dengan keseharian dan juga aktivitas dari beliau. Bersama saya Widya, ikuti terus obrolan kami hanya di Kompas, Kopi Asik. Hidup saya itu adalah sehat itu cantik. Kalau udah sehat pasti cantik. Apa sih tipsnya kok awet muda gitu? Kalau saya sih nggak merasa awet muda ya. Mungkin jiwanya masih muda. Jadi nggak kita lakukan ini nggak hasilnya nggak kilat gitu ya intinya. Jadi apapun kita bisa lakukan kalau memang kita konsisten. Kita berdua dengan Bapak memang mempunyai hobi yang sama. Jadi selain kita suka traveling, kita juga suka dengan alam. Jadi akhir-akhir ini memang kita lebih banyak menghabiskan waktu olahraga yang sifatnya outdoor. 42 km saya tempuh, jarak waktunya 2 jam 11 menit. Baik Smutan Kompas, saat ini saya sedang berada di Warung Bendega dan saya sudah bersama dengan narasumber kita, sosok wanita yang sangat menginspirasi. Beliau adalah Ibu Ida Ayu Seli Fajarini atau akrab disapa Ibu Seli Mantra. Beliau adalah istri dari Wali Kota Denpasar dan aktif di berbagai organisasi. Salah satunya aktif sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Denpasar dan juga K3S. Om Swastiastu, Bu Seli. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bu, sehat? Sehat dan tetap semangat. Semangat terus ya Bu ya. Semangat. Baik, Bu Seli sebagai istri Wali Kota Denpasar dan juga aktif di berbagai organisasi. Nah, pastinya kesibukan Ibu tidak sedikit. Bagaimana sih cara Ibu untuk membagi waktu antara kesibukan tersebut dengan keluarga? Iya. Kalau berbicara sibuk sih pasti sibuk ya. Jadi di sini saya harus pintar-pintar membagi waktu, yang mana skala prioritas itu yang kita utamakan. Nah, untuk mendampingi Bapak saya selaku istri wali kota, kebetulan saya juga selaku ketua beberapa organisasi. Kemudian saya juga saat ini mempunyai masih satu orang putri yang ABG, yang baru SMP, jadi jaraknya 19 tahun ya sama kakaknya, jauh banget, yang saat ini memang membutuhkan perhatian yang ekstra. Apalagi di masa tatanan pola hidup baru ini, yang dimana pembelajarannya ada di rumah, yang membutuhkan waktu untuk pengawasan orang tua kan begitu kan. Nah, selain anak ABG, saya juga kan udah punya cucu 4 orang yang memang butuh perhatian juga. Nah, jadi di sini harus pintar-pintar membagi waktu dan harus adil membagi waktu kepada suami, anak, cucu dan juga diri sendiri gitu. Berarti ada jadwal khusus gitu untuk berkumpul dengan keluarga? Iya, jadi kalau jadwal khusus banget sih enggak ya, karena acara saya dengan Bapak sifatnya kan sangat mobile banget ya, sibuk. Jadi pada saat tidak ada acara, saya pakai kesempatan untuk acara keluarga gitu, terutama weekend. Tapi kenyataannya sih biasanya kalau weekend itu sibuk juga kan, ada aja acara, apalagi di Kota Denpasar ya, aktivitas masyarakat yang cukup aktif dan juga mengharapkan kehadiran kita berdua. Jadi biasanya kalau hari biasa pun kita jadikan weekend juga gitu. Selalu menyempatkan diri Bu ya untuk berkumpul bersama keluarga. Betul. Nah Bu Seli, seperti biasa nih Bu Seli selalu terlihat cantik dan fresh. Boleh dong Bu dibagi tips atau resepnya supaya selalu terlihat cantik dan positif? Oh gitu. Kalau cantik relatif ya, relatif itu. Kalau bagi saya, moto hidup saya itu adalah sehat itu cantik. Kalau udah sehat pasti cantik. Jadi kalau mau cantik harus sehat kan gitu kan. Nah kebetulan aja saya ini senang olahraga ya, bukan sekarang tapi emang dari muda saya emang suka olahraga. Kalau dulu mungkin olahraganya lebih ke indoor. Saya suka yang aerobik dulu,
kemudian saya juga ikut yoga dulu. Nah, nggak ngerti ya di usia-usia sekarang ini udah kepala 5 dari umur 40 tahun ke 50 itu kok olahraga saya lebih sukai cenderung ke outdoor. Mungkin karena udah umur, jadi kita perlu refresh. Jadi kebetulan sekali ini kita berdua dengan Bapak memang mempunyai hobi yang sama. Jadi selain kita suka traveling, kita juga suka dengan alam. Jadi akhir-akhir ini memang kita lebih banyak menghabiskan waktu olahraga yang sifatnya outdoor, seperti HES atau trekking, kemudian juga mendaki gunung, naik sepeda. Jadi setelah saya melakukan aktivitas itu kok merasa seger, lebih semangat lagi, kayak begitu. Mungkin karena melihat, kalau HES terutama melihat pemandangan yang hijau-hijau gitu ya, mungkin ya. Nah, kalau dikatakan tips, apa sih tipsnya, emang banyak banget sih yang nanya ya. Apa sih tipsnya kok awet muda gitu. Kalau saya sih nggak merasa awet muda ya. Mungkin jiwanya masih muda. Umurnya udah kepala 5. Jiwanya umur boleh 53 tahun. Tapi jiwa semangatnya itu 17 tahun kali ya. Jadi kalau ditanyakan tips, nggak ada yang khusus. Mungkin karena ini ya, saya selalu positive thinking, dan setiap permasalahan itu saya selalu kesampingkan, bukan mengabaikan ya, orang hidup itu pasti ada masalah, tapi tidak terlalu dipikirin gitu loh. Itu mungkin Selalu positive thinking dan selalu berupaya untuk menjaga kesehatan Bu ya. Salah satunya dengan berolahraga. Iya, dan saya juga sama Bapak itu minum dari dulu memang minum air itu minimal 2 liter sehari. Begitu juga dengan keluarga yang lain Bu. Apakah dibiasakan juga untuk minum air? Iya, tapi susah ya, anak-anak sekarang susah. Tapi mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada teman-teman semua ya. Mungkin sekarang mereka melihat saya dengan Bapak kok dari umur itu masih kelihatan kayaknya masih muda begitu ya. Mungkin dampak dari sebelum-sebelumnya yang memang kita mengikuti pola hidup sehat. Jadi saya minum air putih minimal 2 liter sehari, kemudian juga rajin olahraga, dan saya juga udah bertahun-tahun itu setiap hari baru bangun sama Bapak itu minum ini air lemon. Itu udah bertahun-tahun ya. Nah, mungkin efek dari bertahun-tahun yang lalu, mungkin efeknya sekarang baru terasa kan begitu kan. Jadi kita lakukan ini hasilnya nggak kilat gitu aja intinya. Jadi apapun kita bisa lakukan kalau memang kita konsisten. Nah, itu dia Smoothie Kopas rahasia cantik dan awet muda ala Bu Sally, yaitu minum air 2 liter setiap hari, kemudian rajin berolahraga dan juga minum air lemon Bu ya, yang dibiasakan sejak hangat sekarang. Baik, sebelum lanjut kita sambil minum kopi juga Bu ya? Boleh. Ini kopi favorit saya nih. Segar Bu ya? Baik Bu Sally, saya tertarik dengan kegiatan bersepeda dari Bu Sally. Kenapa Ibu Sally suka bersepeda dan memilih bersepeda dibandingkan aktivitas olahraga lainnya? Gini, kalau bersepeda sekarang kan lagi booming nih. Sebenarnya saya suka bersepeda itu sebenarnya udah dari lama ya, dari kira-kira pada saat pembukaan Car Free Day di Bajrasandi. Kenapa ada Car Free Day ya? Karena saya sama Pak Wali waktu itu suka banget naik sepeda. Nah, jadi kita membuat Car Free Day itu karena hobi kita naik sepeda waktu itu. Waktu itu booming tapi tidak seperti sekarang ini. Nah, sekarang booming kan karena ada situasi pandemi. Nah, jadi saya suka sepeda, memang hobi dari dulu. Nah, sekarang saya katakan tadi bahwa di umur saya sekarang ini kok saya lebih seneng melakukan aktivitas yang outdoor. Nah, jadi sepeda, kemudian HES, trekking, itu olahraga saya saat ini. Selain olahraga juga sekalian refreshing Bu ya, melihat pemandangan yang indah. Bener. Di outdoor. Kadang-kadang malah kalau kita acara HES itu kita sekaligus bisa nginep, kadang-kadang nginep, ada acara sembahyangnya, kemudian kita HES juga gitu. Baik, saya juga melihat postingan dari Bu Sally nih di sosial media.
ternyata Bu Sally tidak hanya bersepeda di Denpasar atau Badung saja. Bahkan kemarin sempat bersepeda dari Denpasar sampai Karangasem. Wah, apa nggak capek Bu 40 km? 42 km saya tempuh, jarak waktunya 2 jam 11 menit. Nah, sebenarnya sih dari lebih capek Denpasar Nusa Dua loh. Karena Denpasar Nusa Dua itu 30 kilo tapi anginnya kencang. Jadi kita melawan angin kan berat kan. Nah, sedangkan kalau Denpasar Karangasem itu jarak tempuhnya 42 km, itu lebih santai, nggak capek. Kemudian ngelihat suasana juga kan, malah lebih capek Tulamben Tianyar. Kalau Denpasar Karangasem itu kan jalannya datar, ada 3 tanjakan aja sih, jadi tanjakannya juga nggak terlalu tinggi. Nah, jadi yang malah yang capek itu di Tianyar malah, karena turunan tanjakan kayak gitu. Banyak pengalaman berarti Bu ya? Banyak banget saat bersepeda tentunya. Nah, dan jika masyarakat Kota Denpasar ataupun keluarga dari Bu Sally mendukung nih Ibu untuk maju sebagai pemimpin Denpasar, apakah Ibu siap untuk menjadi wali kota Denpasar?